Bapak secara sadar ingin mengatakan ini, menceritakan ini tanpa paksaan dari siapapun ya? Tanpa paksaan dari siapapun. Kesadaran dari diri sendiri. Betul. Apapun yang terjadi, saya terima. Bapak menyadari nih kira-kira ijazah Bapak palsu gitu ya? Iya, betul. Yang dari Ibnu Khaldun dan Betul Bapak menyadari sekali. Bapak memang beli ijazah. Beli ijazah, iya. Bayar 25 juta. 25 juta. Saya DPR 2018. Terus ijazahnya keluar tahun Dikeluarin tahun 2015. 2015. Daftar kuliah di Ibnu Khaldunnya Rasman tahun 2018 bayarnya, dapat ijazahnya tertulis 2015. Jadi Bapak bisa dibilang satu kampus sama Rasman kan ya? Di Ibnu Khaldun ini kan? Iya. Tapi nggak pernah ketemu Rasman kan? Enggak. Karena orang kampusnya aja nggak ada ya. Dari kebijakan 20.000 kaki Kaisar Nadir Residen Rel Romawi Rituan lolos ke Oke. Oke. Ini breaking news. Ini berkaitan dengan ijazah palsu. Dan yang diduga ijazah saudara Rasman katanya juga palsu. Dari Ibnu Khaldun Yayasan YPUIC. Nah, ini ada kedatangan Pak Budi yang ternyata juga di sini mengalami hal yang sama, di mana katanya Pak Budi juga melakukan membayar biaya perkuliahan di Ibnu Khaldun juga yang di Buaran Pak ya? Betul. Saudara Rasman. Iya, betul, Pak. Membayar 20 juta. 25 juta ya. Oke. Dua kali. Dapat ijazah. Dapat ijazah. Tapi nggak kuliah waktu itu Pak. Enggak kuliah. Nggak kuliah. Tapi sekarang bermasalah akhirnya. Pas saat sekarang Pak Budi lagi meneruskan S2 di notariat ya. Betul. Mengambil notaris. Iya. Nah, tapi saya salut Pak Budi datang ke sini artinya Pak Budi apa ya? Mau menceritakan ini, padahal itu yang mengalami Pak Budi sendiri. Pak Budi yang ibaratnya juga mengakui bahwa saya dulu memang membeli ijazah, membayar 25 juta, tidak kuliah, tapi sekarang merasakan akhirnya jadi problem. Berbesar hati dan tidak terdaftar di Dikti, Pak ya? Belum, tidak terdaftar ya. Nih, artinya sama nih, kuliahnya di tempat Rasman juga, ya. Terus bayar uang kuliah sekali doang berarti? Iya, dua kali pembayaran. 2 kali pembayaran, berapa dulu Pak totalnya? Pertama 10 juta, kedua 15 juta. Ya, Saudara Rasman kan memperlihatkan bukti pembayaran dulu berapa sih? 20 juta apa berapa ya? Biaya uang kuliah, tapi saya tanya, ini cuma sekali doang bayarnya. Ingat nggak? Ini waktu saya tanya di konten saya waktu Saudara Rasman. PP pokok Itu uang kuliah Lebih itu. dari tahun 2013 nih Bang ya. Dia kan Oke. ada 8 juta, 9 juta, nggak ngerti saya berapa. Oh ini alamat. Nah, kan dia sempat agak gimana tuh saya tanya soal itu kan. Nah, ternyata Pak Budi sekarang ingin menceritakan hal ini gitu ya. Gimana Pak? Jadi Bapak dulu di Ibnu Khaldun yang mana Pak? Saya belum pernah ke Jakarta, belum pernah. Oh, belum pernah ke Jakarta? Belum pernah ke Jakarta. Bapak tinggal di mana Pak? Saya di Purwakarta, Pak. Purwakarta. Purwakarta. Oke. Iya. Bapak tidak pernah ke Jakarta tapi dapat ijazah dari Ibnu Khaldun. Betul. Gimana sekali. ceritanya Pak? Awalnya saya kan punya rekanan nih Pak Maman selaku Pak Kepala Sekolah kan. Oke, kepala sekolah. Kebetulan ya saya kenal baik dengan beliau. Ya saya nanya-nanya untuk apa? Saya mau kuliah tuh gitu kan. Dari S1 untuk nantinya dilanjut untuk ke notariat gitu. Notariat. Oke. Dan Pak Maman menginformasikan ada mau nggak yang itu yang ekspres gitu kan. Yang ekspres. Ya, Oke. tanpa harus sekolah gitu kan. Oke. Ya, memang saya pun menginginkannya seperti itu. Oke, kenapa Bapak waktu itu menginginkan seperti itu? Karena ya nggak terlalu lama sekolah kan awalnya Iya, seperti itu. iya. Tapi ya saya juga pingin lega dong. Iya. Ataupun kalau sekolahnya 4 tahun ya saya bisa tempuh berapa itu kan Oke. dengan paket gitu. Oke. Pingin saya seperti itu. Dan waktu itu Pak Maman mungkin mengenalkan dengan Pak Mulyana ya. Pak Mulyana, Pak oke. Mulyana, terus Pak Mulyana punya rekanan, Iya. Pak si Suyatmo itu kan. Oke. Sekarang dia udah almarhum, udah meninggal Iya. dunia Pak. Dan setelah saya lunasin, setelah saya mendapat ijazah, saya selalu bertanya, Iya. nanyain gitu kan. Iya. Ke Pak Suyatmo itu, kenapa kok tidak terdaftar di Dapodik? Oke. Oh, sejak kapan Bapak tahu bahwa ternyata tidak terdaftar ijazah? Dari awal juga, dari awal saya terima ijazah juga, Iya. tahun 2019 itu saya terima, saya selalu menanyakan ke Pak Suyatmo sewaktu beliau masih hidup. Oke, kenapa tidak terdaftar di... Ah, Oke.
dan selalu bilang sedang diproses karena apa? Kalau ijazah tahun 2015 itu katanya belum, jadi kita bukan swasta nih, Ya. bilangnya swasta, Ya. bukan negeri gitu kan. Jadi dalam pengajuan, ya saya tunggu dan menunggu Ya. aja gitu kan. Setelah menunggu itu, waktu kemarin Ya. pada tahun 2022 itu ada rekan saya, kebetulan dia notaris PPAT. Oke. Dan dia tahu gitu kan ijazah saya itu dari Ibnu Khaldun. Dari Ibnu Khaldun. Bud, ijazah kamu di Ibnu Khaldun mana nih? Oke. Ini lagi rame-rame Ibnu Khaldun dalam masalah gitu kan. Iya. Tuh. Itu ada juga di YouTube-nya. Dia perlihatkan YouTube-nya Iya. bahwa saya perlihatkan, saya kembali lagi saya perlihatkan juga ijazah saya. Ternyata ijazah saya kan itu ijazah Ibnu Khaldun yang di Buaran. Di Buaran. Sama kayak Rasman ya. Itu, wah ini palsu nih, makanya saya pingin secepatnya saya ke Jakarta gitu kan, Iya. untuk bener apa enggaknya. Mencari tahu. Mencari Oke. tahu. Iya. Tuh. Ya, sempat saya ke Buaran, di sana saya ketemu dengan security ya, satpam-satpam di sana, Iya. dan di sana itu udah berubah menjadi sekolah SMK Farmasi. Oke. Terus saya lari ke Ibnu Khaldun yang di Jalan Pramuka. Oke. Itu saya ketemu dengan seseorang di sana dan saya itu nanti akan dipertemukan dengan pimpinan di sana. Oke. Kedua kalinya saya ke sana ke Jakarta, langsung ke Jalan Pramuka, saya diketemukan dengan pimpinannya. Iya, Pak Edi ya. Pak Haji Edi, ya Iya. betul. Dan di sana, alhamdulillah, kata beliau itu dengan Pak Muhajirin ya di sana. Nanti saya itu harus bikin permohonan lah gitu kan, permohonan untuk mendapatkan sertifikat yang aslinya. Iya. Begitu. Udah itu aja sih. Oke. Itu aja sih. Artinya Bapak menyadari nih akhirnya ternyata ijazah Bapak palsu gitu ya. Iya betul. Yang dari Ibnu Khaldun dan Betul Bapak menyadari sekali. Bapak memang beli ijazah pada saat Beli itu. ijazah, iya. Bayar 25 juta. 25 juta. Di Ibnu Khaldun yang sama dengan yayasannya Rasman berarti ya. YPUIC ya. Mungkin iya. YPUIC kan? Iya. Iya, oke. Nah, dan pertanyaannya Pak, pada saat itu gimana prosesnya, saya pengen tahu Pak. Sampai Bapak pertama kali bayar tuh gimana? Ketemu dengan siapa? Apa disuruh bayar kemana? Saya dulu pertama bayar cash. Bayar cash? Bayar cash. Pembayaran pertama? Iya. Yang senilai? Oh iya. Apa cash apa transfer ya pertama itu? Kayaknya cash saya 10 juta ya pertama Dapat itu. bukti Langsung saya dikasih kwitansi. kwitansi. Bisa lihat Pak? Dikasih 10 juta. Iya. Ini dari SD. Oke, ini dari- ini saya Pak Syed lengkap ya, Pak, ya? Almarhum. Pak, tapi sebelum kita lanjutkan nih saya tanya apa yang Bapak katakan ini adalah sebuah kebenaran Pak ya? Insya Allah Pak. Dan Bapak secara sadar ingin mengatakan ini, menceritakan ini tanpa paksaan dari siapapun ya? Tanpa paksaan Karena siapapun. kesadaran dari diri sendiri. Betul. Apapun yang terjadi, saya terima. Apa Pak yang memutuskan Bapak ingin ngomong akhirnya soal ini? Padahal ini kan kok bisa dibilang nih aib saya juga nih gitu kan? Oh nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau gimana ya? Bukan aib. Bukan aib, apa ya? Bisa dikatakan aib, iya. Tapi kalau Bapak ceritakan ini malah bukan jadi aib, berarti jadi kebesaran hati Bapak untuk ibaratnya ini membantu ya, memberikan informasi ini agar membantu menerangkan sesuatu yang tidak terang nih. Gimana sih? Ya, VIP-nya. Oke. Ini kwitansinya Pak ya depannya? Ini kwitansi kemarin yang dikasih sama Gangga kemarin tuh. Oh Gangga Bakti Yuda itu ya? Mm-mm. Gangga siapa tuh yang selalu disebut-sebut Rasman, katanya orang YPUIC Gangga. Oke, ini ada dua nih Pak. Malang ini. 10 juta Kalau dengan 15 juta kalau ya? yang aslinya ini, awalnya ini ya, Oh, yang kok saya ada dua kwitansi Pak? Enggak gini. Gimana Pak? Kalau dengan saya kan pemberian dengan Suyatmo dulu. Oke. Oh ini yang dari Suyatmo. Suyatmo ini Oke. 10 juta ya. Kalau yang ini cuman saya ngasih doang ini mah. Oke. Cuman yang 15 jutanya saya transfer. Oke. Transfer dan tidak memberikan kwitansi waktu itu. Oke.
Jadi setelah Bapak bayar 10 juta dan 15 juta, dapatlah kwitansi dari Gangga ini. Enggak, kemarin ini mah. Oh, ini baru? Apa nih? Kemarin saya mintakan kan, saya hubungan dengan Gangga. Mas Gangga, gimana masalah ijazah saya gitu kan? Oh, masih dalam proses Pak. Nah, masih dalam apa namanya? Masih dalam pendaftaran ke Dapodik gitu kan? Kata Gangga itu. Ya udah tuh Mas, tolong dong saya minta kwitansinya. Iya. Saya kan dulu pernah nih bayar ke Mas Suyatmo 25 juta. Iya. Gitu kan. Oh boleh. Ya, emang pembayarannya kapan? Saya pertama 2018 10 juta. Ini ada, saya sharekan juga ke si Mas Gangga itu. Dan yang terakhir saya transfer, cuma nggak dikasih kwitansi. Makanya saya minta, tolong dibikinkan 2. Saya emang pernah ngasih 2 kali kan. Iya. Pertama 10, kedua 15. Dikasihlah ini. Dia kirim dari Bandung nih ke saya, ke kantor saya. Iya. Dia kirim dari Bandung ke kantor saya. Gangga ini kirim ke kantor Bapak dari Bandung. Oke. Dan ini kalau kita lihat ini adalah kwitansi yang pernah ditunjukkan sama Rasman waktu itu. Dia juga pernah membayar bukti penerimaan uang mahasiswa. Pada saat ini ada 9 juta rupiah. Yang pada saat itu saya sempat tanya, ini cuma sekali bayarnya Mas, gitu kan? Pak, gitu Bang, gitu kan? Ingat kan? Nah, ini kurang lebih ini kwitansi tapi beda nih Pak. Ya, tapi kurang lebih dia ada bukti, dia menunjukkan bukti pembayaran uang kuliah sekali saja. Untuk pada itu Bang Rasman sempat bilang bukti bahwa dia kuliah benar katanya. Saya dulu pernah bayar 5 juta ya untuk ketemu dengan Dr. Haryadi ya. Ya. Oke, gue gimana gini? Bapak pernah membayar uang 5 juta untuk ketemu Pak Agus Haryadi. Pak Agus Haryadi. Oke, Pak Agus Haryadi ini ngasih gitu kan, ngasih uang saku. Uang saku. Oke, ke Agus Haryadi. Kan dulu dia ke Purwakarta tuh. Purwakarta. Ya, dia ke Purwakarta, ketemu dengan saya, gitu kan. Terus ya kita ngobrol-ngobrol dengan dia kan. Iya. Ya, kita itu ngasih kan kuliahan. Oh, jadi kuliah dia yang datangin? Ya. Homeschooling dong, Pak? Pernah ke kantor saya. Kayak anak saya kuliahnya homeschooling karena anak saya juga gurunya datang, Pak. Tapi tahu saya kalau kuliah nggak ada ya. Oke. Nah, saya tuh ngasih uang 5 juta tuh waktu itu kan. 5 juta. Itu cash apa transfer, Pak? Cash. Cash. Saya cash kasih. Ini benar yang Bapak sampaikan nih? Nah, ini kan saksinya, Pak. Oke, iya. Ini saksinya kan. Ini Agus Haryadi adalah rektor berarti ya, karena di ijazahnya Rasman, Agus Haryadi tercatat sebagai rektor ya. Gitu ya. Oke, ini Pak ya, Agus Haryadi ini Pak ya? Bang Wan. Ini yang ini, Agus Haryadi. Bukan ini Rasman Pak, ini Rasman. Iya. Masa Bapak nggak kenal dia? Iya. Ini Agus Haryadi Pak ya? Oke. Dulu sempat nelpon dia juga ke saya, ada nomor teleponnya. Oke, tunggu. Waktu datang ke Purwakarta, dia ngasih kuliahnya di mana? Di rumah apa di restoran? Di kantor saya, Pak. Kuliah apa ngobrol doang, Pak? Kuliah juga. One by one, di 1 lawan 1 gitu? Enggak, kita ada ngikutin gitu. Bapak kuliah juga? Enggak, cuman nemenin doang, nemenin Tapi saya. muridnya cuma Bapak doang itu? Saya. Dan ada satu lagi, Ludi itu kan. Ludi ya, yang sarjana ekonomi untuk mengambil sarjana ekonomi itu. Di Ibnu Khaldun juga? Di Ibnu Khaldun juga, lewat Suyatmo juga. Oke, ini mata kuliah apa pada saat itu Pak? Kok dia ngambil kuliah ekonomi, Bapak hukum bisa bareng-bareng kuliahnya waktu itu Pak? Ya, intinya sih silaturahmi. Tapi kuliah gitu? Iya. Ingat ke pelajarannya Pak, apa gitu? Enggak Pak. Lupa Pak ya? Iya. Cuman dia menerawang saya doang. Menerawang, nih Pak Budi orangnya kayak begini gitu kan. Kalau sebenarnya kalau sarjana hukum tuh jangan banyak ngomong. Oh gitu. Oh, kok Pak Rasman beda Pak? Gitu. Pak Rasman sarjana hukum ngomongnya banyak. Bilangnya gitu. Iya. Bilangnya. Iya. Oh, dibilang dia menerawang Bapak gitu? Karena Bapak emang nggak banyak ngomong pada saat itu? Saya yang banyak ngomong. Oh, dibilang jangan banyak ngomong malah? Ya. Oh gitu ya Pak? Banyak gitunya dulu. Habis itu Bapak jadi pendiam gara-gara? Enggak juga. Oh, enggak juga. Emang aslinya saya tuh cerewet. Pak. Iya Pak. Oke, ini menarik sekali nih. Oke, artinya pada saat itu Bapak cuma sekali tuh berarti kuliah? Sekali. Itu juga didatengin homeschooling berarti? Iya, saya didatangin. Iya. Sama Pak Agus Haryadi itu kan. Bapak nggak pernah tahu Buaran tuh kayak apa? Nggak tahu. Oke. Tidak tahu. Oke. Dan pada saat itu Bapak lulus tahun berapa Pak? Saya itu katanya dimasuki tahun 2015.
dimasukin. Ya ada kan buktinya. Oke. Terus lulusnya di? Di Ibnu Khaldun Oh nggak di 2000? 2015. Oh daftarnya waktu itu? Kwitansinya tadi? 2018. 2018? Loh, bingung nih Pak saya. Kwitansinya 2018? Ya, saya daftar 2018. Bapak daftar tahun berapa? 2018. Oke, menarik nih. Bapak daftar kuliah 2018? 2018. Ini Bapak sadar ngomong nih Pak ya? Insya Allah sadar. Sadar, 2018 bayarnya nih? Saya bayar 2018. Terus ijazahnya keluar tahun? Dikeluarin tahun 2015. 2015? Ya ini buktinya Pak. Ini kayak film Back to the Future ya? Ini buktinya. Ini tunggu Pak, ini Ibnu Khaldun versi YPUIC ini punya kesaktian apa gimana Pak? Daftarnya 2018 tapi ijazah bisa Pakai keluarkan nomor 2015? register orang, katanya sih pakai nomor register orang yang tidak melanjutkan. Oke, jadi pakai nomor register orang yang tidak melanjutkan kuliah. Ah, betul itu. Oke Pak, mau lihat juga Pak, mungkin ijazah Bapak mana Pak yang dari Ibnu Khaldun Pak? Kita samain sama saudara Rasman punya. Oh, sama juga Pak ya, dapat gini Pak ya? Dapat transkrip nilai ya? Iya, transkrip nilai juga ada. Oke, maaf nih. Artinya transkrip nilai ini Bapak dapetin, Bapak dapat kuliahnya, mata kuliah dapat B, B, A, B semua Pak, nggak ada C-nya Pak? Nggak tahu. Iya, tapi nilainya A, B semua, tapi nggak pernah kuliah Pak. Keren juga Pak. Nah, sahabat seperti Rasman nih. Rasman bilang, nih saya kuliah nih, ada buktinya nih. Nah, ini sama nih. Pertanyaan saya sama Rasman, kuliahnya bener nggak nih? Berarti Bapak juga nggak pernah nulis skripsi ya? Enggak. Nggak nulis skripsi? Nah, Abang Rasman juga nggak pernah nunjukin skripsinya mana nih Bang? Saya pengen tahu nih. Oke, kita sekarang lihat ijazahnya Pak. Ini ijazah Bapak ya? Nih. Sama. Nomornya beda. Nomornya 03 juga, tapi belakangnya beda. Tahunnya 2015 sama 2014. Tapi yang menarik Bapak kuliahnya daftar kuliahnya 2018 tapi 2018. dapat ijazahnya lulusnya tahun 2015. 2015. Mesin waktu Pak ya. Oke. Dan sama-sama nggak ada ininya ya, apa namanya itu? Hologramnya ya? Hologramnya nggak ada ya? Enggak, katanya hologramnya di tengah waktu itu. Hologram bukan hologram, logo Bang. Iya. Oke. Dah. Apa? Ada apanya? Oh cap, nih cap Pak, cap. Apa? Kayak yang asli gitu. Oh iya. Kayak yang asli Pak, kayak yang asli berarti kayak. Kan timbul ini kan. Iya. Ini bisa dijadikan satu bukti dan data otentik buat kepolisian dan siapapun untuk mengusut kasus yang kemarin nih Pak ya. Dan Bapak bisa dibilang di sini justru memberikan banyak informasi secara sadar. Kita harus hargai nih Bapak Budi, luar biasa sebawanya dari situ, tepuk tangan dong. Oh. Luar biasa. Enggak, ini keren loh. Oke, ini obrolan kita makin heboh nih Pak ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ya, saya mau nanya tentang Saudara Rasman apakah pernah ketemu di kampus apa enggak? Kita lihat dulu lagu 2 menit saja. Tersiksa, aku nggak kuat. Baby, please don't go. 2 menit saja. Nah, kalau mau lihat lebih lanjutnya, lihat versi lengkapnya di Uya Kuya TV ini. Intinya tidak banyak orang yang mau membeberkan hal seperti ini, iya kan? Tapi secara sadar Bapak datang ke sini ngomong bicara lugas. Itu terus terang saya agak syok, kaget udah dengernya. Daftar kuliah di Ibnu Khaldunnya Rasman tahun 2018 bayarnya, dapat ijazahnya tertulis 2015. Artinya kita sudah melihat sangat bukan janggal lagi, ini janggal, junggul, jengkel dan jonggol. Iya kan? Oke. Menarik sekali nih Pak. Yang tanda tangan juga Pak Agus Haryadi ya. Ya nggak tahu. Di mana Ya, pada saat itu gitu. kita dapat informasi bahwa Pak Rektor ini sudah berakhir masa jabatannya di tahun 2009 pada saat itu. Ini kayak rektor abadi ya, jadi panjang banget ya. Iya, oke. Oke, dan menarik sekali Pak. Nah, artinya Bapak ketemu sama Pak Agus tadi. Iya. Oke, diberikan ijazahnya ini kapan Pak Duto? Ya setelah silaturahmi dia beberapa saat. Oh, setelah ngasih 5 juta tadi? Beberapa Dia saat? kan ngasih 5 juta itu apa? Uang saku aja. Uang saku lah, Iya. silaturahmi lah gitu kan. Iya. Ongkos Iya. dia kan. Itu sih. Ongkos sih Pak. Emang naik apa pada satu Pak Agus? Butuh ongkos sampai 5 juta? Ya nggak tahu, bahkan nggak bawa mobil bahkan naik dia. apa, Pak? Mungkin pakai bus apa gimana, Pakai bis? travel atau gimana gitu kan? Tapi kebanyakan 5 juta Pak kalau naik travel. Ya nggak tahu. Iya, kecuali kan naik jet, pesawat gitu Pak. Iya. Oke. Tapi tidak minta kan dia? Nggak minta. Bapak kasih aja secara Betul. ya karena
udah mau seorang Lagian- rektor datang ke muridnya, Nah, itu jauh-jauh kan. Purwakarta naik bis gitu kan. Betul, mungkin ya. Iya, gitu iya, kan. iya, Saya iya. juga diarahin sama Pak Suyatmo ya almarhum itu kan. Oke, pertanyaannya Pak, waktu Bapak lupa kuliahnya kuliah apa, tapi Bapak ngerti nggak waktu yang diterangin Pak Agus tuh? Apa yang diomongin kuliahnya tuh apa, ngerti nggak waktu itu? Enggak. Enggak. Kenapa Pak? Kenapa nggak ngerti? Cuman setengah jam gitu kan ketemunya juga. Setengah jam apa 1 jam itu kan banyak ya kita ngobrol masalah keseharian saya terus Oh, jadi lebih ke konseling Pak ya? tuh kayak Oke, seperti iya, itu. iya. Oke, menarik sekali Pak. Nah, akhirnya Bapak mempertanyakan, tapi Bapak nih hebat nih, Bapak mempertanyakan kenapa ijazah saya tidak terdaftar kan? Iya. Bapak sempat telepon Pak Agus juga nggak? Nah, setelah 2022 itu udah nggak aktif. Nggak aktif teleponnya? Dulu waktu tahun 2019 2020 saya sempat ya nelpon ke Pak Agus ya. Terus saya juga kan saya bolak-balik juga kan ke Jakarta kan ke harapan kita. Kebetulan anak saya juga waktu itu kan di harapan kita. Iya. Terus saya pingin ketemu dengan Pak Agus, Pak ya banyak alasan lah. Iya. Saya lagi nggak di tempat, saya lagi di nggak bisa ketemu dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya nomor telepon saya diblokir Iya. dan saya udah nggak bisa telepon lagi ke dia. Tapi dia ada 2 nomor. Iya. Pernah dia itu ada nomor dia telepon ke saya pakai nomor lain. Ternyata nomor lain itu adalah nomor Gangga. Nomor saudara Gangga dan sampai sekarang nomor Gangga itu masih aktif Masih aktif. dan masih continue ya kalau saya tanya gitu kan, dia masih jawab. Oh gitu. Gangga Pak. itu masih jawab. Iya. Dia Iya. sampai kirim bukti ini juga kan. Oke gini Pak. Ini bulan kemarin itu kan dia kirim itu. Oke. Jadi ini waktu Bapak nelfon Gangga udah ribut-ribut soal Rasman. Udah rame. Bapak nanya nggak? Di Rasman gimana gitu ke dia? Saya nggak mau nanya itu. Iya, kenapa, Pak? Takutnya kan nanti Oh, dia jadi marah. curiga. Nah, itu. Iya. Curiga akhirnya dia blok apa gimana Wah, saya pinter kan. Bapak nih. Ini baru jadi cerdas gitu Bapak ya. Sedikit. Pakai enggak, Bapak cerdas dong. Tapi Bapak pakai strategi dan pakai Insya trik, Allah. bener nggak? Kalau Bapak nanya mungkin dia nanti akan ngomong beda kan? Iya, betul. Iya. Oke. Nah, Bapak sekarang lagi kuliah notariat. Iya. Notaris. Oke. Bermasalah nggak akhirnya dengan ijazah palsu yang Bapak bilang palsu ini? Sementara ini pihak universitas di sana kan belum tahu. Iya. Sekarang jadi tahu dong nih, Pak. Bu, enggak. Saya udah kasih tahu. Iya. Ada rekan saya di sana. Iya. Yang bantu saya. Iya. Gitu kan. Saya terus terang nih ke dia, ke seorang itu kan. Bilang bahwa ada cerita bahwa ini. Saya itu ijazahnya seperti ini. Iya. Coba tolong lihat di YouTube juga kan Iya. tentang posisinya Ibu Iya. Khaldun yang ada di ijazah saya. Iya. Gitu. Ya udah Pak Budi kita melanjut aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi masa sih harus bisa lanjut gitu kan? Oh, berarti Bapak sadar nanya gitu, Pak ya? Masa sih bisa lanjut gitu kan? Iya. Nah, terus saya tuh koordinasi dengan Pak Haji Edi waktu saya yang kedua kalinya ke Ibnu Khaldun. Iya. Nanti di universitas S2 saya minta cuti dulu gitu kan. Iya, cuti dulu. Cuti dulu. Sampai menyelesaikan ini. Ya saya sampaikan juga kan. Iya. Nanti saya setelah SHP kemarin kan udah jangan bulan depan saya mau SHP nih. Setelah Iya. SHP kan mau tesis kan. Tesis itu sekitar bulan 2 Februari nih. 2 Februari kan untuk tesis itu kan. Nah, nanti setelah SHP saya mau cut dulu mau Iya, nggak menyelesaikan lanjut ini ke- nih. nggak lanjut ke tesis gitu kan. Gitu. Karena ibu Bapak mau jadi ngambil notaris kan? Karena ibu saya juga notaris, Insya Pak, Allah. pensiunan. Notaris Saya masih- PPAT juga. S1 dulu waktu itu di Iya, Unpad, di rumah bisa. terus S2-nya di UI waktu itu. Nah, oke, Bapak yang kedua ini S2 ini kuliah kan, Pak? Dulu ya. Datang ini yang datang. Kan sekarang kan waktu Covid kan online. Oh iya, enggak, tapi online kuliah kan? Online kuliah. Oh, yang ini kuliah benar. Kuliah benar. Bukan cuma bayar doang kayak yang Ibnu Khaldun ini. Ada yang dari Papua, Kalimantan juga kan. Oke. Kuliah Online, kan. tapi benar kuliah kan? Insya Bukan Allah. kayak yang ini nih, yang Ya, Ibnu Khaldun ini nih. betul, Nggak pernah datang dan nggak pernah tahu kampusnya di mana. Ujuk-ujuk datang tahu-tahu SMK, Pak ya. Iya. Oke. Jadi Bapak bisa dibilang satu kampus sama Rasman kan ya? Di Ibnu Khaldun ini kan? Iya. Tapi nggak pernah ketemu Rasman kan? Enggak. Karena orang kampusnya aja nggak ada ya. Kuliah aja nggak pernah ya, Pak ya? Iya, Pak ya? Iya. Oke. Terus Bapak, ini kan Bapak dosen Pak Mulyana ini kan orang yang mengenalkan dulu ya, Pak ya?
Tanggapan Bapak atas kasus ini gimana, Pak? Saya berpikir ya harus dicari tahu lagi Pak, lebih lagi. Karena dulu memang saya Gimana sih awalnya Bapak memperkenalkan, Bapak kan dosen nih, memperkenalkan, Bapak tahu nggak yang Bapak perkenalkan ini ternyata bodong nih, maksudnya nggak kuliah? karena dulu waktu Iya. saya kenalkan yang dulu ya Pak ya, ada 2 orang itu lancar Pak, karena kuliah sih ya memang. Iya. Walaupun memang ada seminggu, 2 minggu sekali gitu yang di tempatnya Pak Haji Amuk Amin itu. Nah saya pikir penyelesaian Pak Budi itu di situ Pak. Oh, Bapak pikir Pak Budi ini kuliahnya di kampus yang mana tadi, Pak? Di Kampus Ma'ruf Amin Pak. Yang, Ma'ruf Amin. Iya. di situ. Karena Ma'ruf Amin kuliah benar. Iya kalau itu benar. Oke. Ada kuliahnya. Oke. Wah, sudah kayak gitu. Saya pikir di situ aja pikiran saya mah Pak. Terus Bapak kenalin sama Pak Yatno ini. Gitu ya. Dia Pak Yatno malah justru ngebawa Bapak ke Ibnu Khaldun, Buaran yang nggak ada, iya kan? Oke. Terus Bapak kaget dong ternyata merasa berlasa nggak Pak? Bersalah nggak? Ya, salah Pak. Oke. Nggak bisa tidur itu. Sampai nggak bisa tidur Pak? Kenapa Pak? Gelisah gimana? Gelisah. Bisa Pak, ya takut ke bawah-bawah lah. Oke, tapi kan Artinya saya pengennya benar Pak waktu saya kenalin sama Pak Yatno karena ya sempat itu ya Pak ya, sempat sudah aman lah gitu. Nah kesananya saya memang jarang ini lagi, pikirnya udah lurus lah ya Pak, sesuai dengan yang diinginkan lah gitu Pak. Oke. Kita begitu tahu gini ya. Oh gitu ya, zong Pak ya. Bapak tapi wisuda Pak? Ya itu saya juga nanyain, kapan saya wisuda? Kapan saya wisuda? Kapan saya terdaftar di Dapodi? Apa katanya? Ya mundur, gitu kan. Nanti kalau wisuda bayar 2 juta untuk nanti apa mungkin bayar apa ya, gitu kan 2 juta nanti pas wisudanya. Oke nggak apa-apa. Sok daftar nggak ada proyeknya. Ini dalam proses gitu kan. Nggak wisuda? Nggak pun bulan kemarin itu masih bilang dalam proses aja nih. Oke, Pak, pertanyaan. Artinya, Saudara Gangga, Saudara Agus Haryadi, mengetahui bahwa memang Bapak mendaftar di sana tapi tidak ada perkuliahannya? Nggak ada. Dia tahu, dua orang itu tahu kan berarti kan? Emang nggak ada kuliah kan? Maksudnya Ya, gimana? Pak Agus Haryadi, Pak Gangga ini tahu emang nggak ada perkuliahan Oh kan? saya nggak tahu tuh dia apa mindsetnya kayak gimana. Pokoknya saya belum pernah saya lihat Gangga. Gangga saya belum pernah kuliah gitu kan. Oh, tapi Gangga tuh tahu Bapak nggak pernah datang kuliah kan? Enggak, emang nggak tahu. Mukanya juga nggak tahu. Nggak. Belum pernah ketemu. Oke. Nah, terus Gangga memberikan Gangga yang memberikan ini bulan lalu ya? Tuh, iya, nih ada 12 September. Iya. Dikirim ke saya. 12 September kan bulan kemarin ya. Oke. Bilang apa Pak Gangga nih? Itu orang Bandung apa? Tanggal 8 September itu kirim ke saya ini kan. Tuh. Bapak udah ngecek belum Pak ini Pak? Ini ke Dikti Pak? Udah dari tahun 2020 juga saya cek terus. Tidak ada nama, Nggak ada. tidak terdaftar di Dikti ya? Nggak ada. Oke, ini Bapak sekarang lebih ke apa Pak? Perasaan Bapak nih kalau boleh tahu Pak? Marah, sedih, kecewa apa Pak? Lebih kemana? Lebih ya terima apa adanya Pak. Saya kalau harus terima ini bodong dan nggak bisa diselesaikan ya sudah saya terima. Berarti harus Bapak bisa gagal jadi notaris pun terima? Terima. Oke, kalau misalnya akhirnya Kalau ini gagal, saya tidak bisa, saya harus mengulang kembali 4 S1-nya? tahun. S1-nya Bapak akan ambil tetap? enggak. Oh, kenapa Pak? S2-nya saya putuskan langsung sekali juga. Enggak sama sekali? Iya. Enggak mau jadi notaris lagi? Enggak harus lah. Jadi Bapak dirugikan dong? Ini mungkin Gangga Pak? Mungkin Pak? Oh, ya. Ya. Nggak tahu aja saya. Ya. Bukan Pak, bukan Gangga ya. Artinya Bapak tidak akan melanjutkan ke S2-nya juga, walaupun tinggal udah tesis doang. Ya kalau S1-nya nggak bisa ditempuh, Kok iya? Ya benar, secara teori. Bapak sadar kan? Kalau S1-nya aja ijazahnya tidak legal, ya S2 apapun tidak berlaku, bener kan Pak? pasti seperti itu. Iya, kalau S1-nya sarjana hukumnya ilegal, artinya ya pasti dia bukan pengacara, bukan notaris, bener kan? Mungkin ya kalau Iya. tidak ada yang mengkomplain kayak Rasman kan, ada yang mengkomplain dia kan, Iya. akhirnya kan dia jatuh. Iya. Saya nggak ada yang mengkomplain Pak, makanya saya aman-aman aja. Oh, artinya Bapak sadar kalau Bapak terusin ini, itu juga akan berakibat hukum buat Bapak kan nantinya? Ya saya satu membohongi diri saya, Iya. kedua juga ya saya membohongi hukum juga kan. Dan Bapak nggak mau tahu. membohongi klien-klien Bapak nanti kalau misalnya Bapak Ya udah ada iya klien. pasti.
pasti itu. Iya, ya karena tahu resiko hukum juga. Andai kata orang sudah tahu bahwa ijazahnya palsu tapi tetap diteruskan, dia berpura-pura menjadi pengacara, berpura-pura jadi notaris, itu udah jelas melanggar hukum. Iya, betul. Sekarang saya kasih tahu aja, siapapun bisa jadi pengacara, siapapun bisa jadi notaris, siapapun bisa jadi polisi tanpa kuliah. Tapi itu hanya bisa di tanggal 17 Agustus. Yang main pawai-pawaian itu, notaris-notarisan, main jadi pengacara-pengacaraan, polisi pakai seragam, ya kan cuma 17 Agustus doang kan, pawai ya kan. Iya, iya kan, karnaval ya kan, ya. Tapi Bapak pekerjaan sehari-harinya boleh tahu Pak? Saya notaris PAT ya Pak, freelance. Freelance, kerja di kantor notaris? Enggak kerja, enggak. Enggak. Saya freelance sendiri aja. Nah, nanti kalau misalnya Bapak nggak jadi nerusin notarisnya, Bapak mau gimana? Kerja apa Ya selanjutnya? freelance terus aja freelance. Oh, jadi staff, jadi apa gitu ya? Iya. Ya. Alhamdulillah Pak, dengan saya menjadi freelance, saya ada kantor juga di sana kan. Iya. Saya buka kantor di sana, sekalian juga kan saya juga ada CP kan untuk konstruksinya kan. Iya. Ya rezeki mah nggak kemana Pak ya. Betul. Pekerjaan mah alhamdulillah lah. Gitu. Tapi untuk orang yang seperti Bapak ini, yang mau membeberkan ini, menceritakan ini, walaupun itu pasti apa ya, 1 di antara sejuta orang yang mau pasti ngomong begini, nggak akan ada. Kita logikanya pasti gue mah ogah, gengsi malu tapi Bapak nggak malu kan? Pasti rezeki akan datang ke Bapak. Pak. Insya Allah. Bener kan? Bener kan? Saya jamin Pak. Ya, masyarakat justru akan berterima kasih sama Bapak. Kepolisian akan berterima kasih sama Bapak mendapatkan informasi yang sangat berharga ini. Dan artinya ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak usah tunggu lagi, langsung informasi ini bisa dipakai sebagai bahan masukan juga. Andai kata nanti Bapak ditanya polisi juga bersedia Pak? Insya Allah mangga. Mangga. Iya boleh. Oh, boleh. saya sangka Bapak mau makan mangga. Saya lagi nggak ada di sini Pak. Iya. Bercanda Pak, biar nggak tegang Pak ya. Oke, Bapak juga menyesal nggak memperkenalkan? Ya, sama. Jadi awalnya begini sih, ketika saya sedang di sekolah, datanglah rekan saya, kemudian Pak Budi, Pak Mulyana, iya, memperkenalkan Suyatno itu. Cerita begini, memang 2 orang itu mah kuliah kan ya. Iya. Itu kuliah katanya, hanya 2 minggu sekali. Anggaplah karyawan, mungkin kelas karyawan ya. Nah, kebetulan ini sudah beberapa bulan nanyain terus, ada enggak. Nah, pas datang ini 1 minggu kemudian saya ingat tuh ada teman saya ini nih, Pak Budi yang berminat, tapi jurusannya sarjana hukum. Iya. Untuk melanjutkan. Ada katanya. Notaris. Iya. Kenalkan lagi ke Pak Suyatno. Walaupun saat itu tidak mendapatkan upah itu kan ya, kalau kan zaman. Itu Suyatno. Tidak upahnya? Ya karena uangnya itu, Bang katanya jadi naik. Wah, masa bodoh. Oh, jadi Pak Suyatno nggak jadi dapat uang 500.000 dari Bapak? Apa? Tadi kan Bapak ada transfer 500.000. 500.000 mah saya ngasih cuma untuk booking. Oh, booking doang. Jadi Pak Suyatno juga nggak dapat bagian akhirnya? Oh, Pak Suyatno mah ya jelas dapat. Dapat. Dia yang nerima uangnya dari saya. Pak. Cuman yang mengantarkan saya yang mengantarkan saya ke Pak Suyatno itu kan 2 orang ini. Bapak nggak dapat bagian Pak? Iya sama dengan. Oh nggak dapat Pak. Oh, udah nggak dapat, sekarang ikut keseret lagi ya. Aduh. Kalau saya kan nggak pernah mempermasalahkan. Iya. Tapi sering banyak oteng dari saya Pak. Ini, Oh iya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya Pak masuk YouTube Pak. Bapak kerjanya apa sekarang Pak? Kita promosin Pak. Ya. Kerjanya sehari-hari apa sekarang? Kemarin saya kepala sekolah swasta Pak. Iya, sekarang? Sekarang karena sekolah di Purwakarta swasta lagi goncang Pak. Dan 5 sekolah nyaris tidak ada murid. Oh gitu, sampai begitu keadaannya? Karena negeri terus bertambah Pak di sana itu. Oke, sekarang jadi nggak ada kerjaan Pak? Saya beralih sekarang mengurus STKIP Pak. STKIP itu apa Pak? STKIP Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Oke, di ini Purwakarta. Oke, bisa jadi catatan juga buat Menteri Pendidikan, Mas Menteri ya, Mas Menteri nih. Kita lihat ada sekolah-sekolah swasta banyak yang tutup nih. Oke, bisa jadi Purwakarta masuk. itu ada 5 sekolah yang mau tutup Mau ya. tutup. Karena apa? Kata beliau, jadi sekolah-sekolah negeri di sana di Purwakarta itu dia ada pembangunan, tambah kuota, tambah siswa kan. Akhirnya sekolah swasta nggak laku ya. Nggak laku. Oke, kalau Bapak
Sekarang apa, Ya, Pak? sebetulnya tadi saya mau ngomong terlalu tinggi kalau bilang saya dosen gitu. Sebetulnya apa, Saya Pak? hanya mendirikan sekolah 1 tahun aja, Pak. Jadi setelah SMA saya dirikan sekolah, Iya. program 1 tahun, tapi izinnya FKP sama Oke. Dinas Tenaga Kerja. Jadi saya siapkan untuk 1 tahun di perhotelan sama kapal pesiar, Pak. Masih sampai sekarang? Masih. Oke, oh jadi orang yang pengen kerja di kapal pesiar, perhotelan bisa sekolah di tempat Bapak? Promosiin, Pak. Tapi legal nggak sekolahnya nih? Oh, legal banget. Bener, nanti saya udah promosin, saya nggak legal, kayak si ini YPUIC Ibnu Khaldun nggak terdaftar, saya yang Terjamin lah, kena legal. getahnya nih, Pak. Di mana, Pak, promosi itu, Pak? Boleh promosi? Pak. Sekolahnya ya. apa namanya, Pak? Silakan untuk yang sudah lulus SMA, SMK, Iya. dan mau siap kerja di perhotelan bintang 4, bintang 5, dan seterusnya. Kemudian juga mau kerja di kapal Kapal pesiar, ya. gede tuh gajinya kapal pesiar. Alhamdulillah gede. Iya. Dan sudah banyak Pak yang udah. Iya. Alhamdulillah. Di mana, Pak, sekolahnya, Pak? Di Purwakarta. Namanya? Pranata Mulia Institute, Pak. Pranata Mulia Institute. Masuk kuliahnya bayar berapa? 7,5 juta per tahun, Pak. Sampai selesai itu. Setahun kuliahnya? Iya. Dan datang ke kampusnya ya? Iya. Bener ya, Pak ya? Iya. Jangan terima duit doang nggak datang. Bener, saya nanti saya akan kalau sampai enggak, saya akan acak-acak ke Bapak langsung, Pak. Iya kan, karena Mas Menteri, Mas Nadiem nih, lihat nih. Uya-kuya saya bertanggung jawab atas sistem pendidikan di Indonesia. Ada yang nggak beres, saya basmi. Mas Menteri juga harus melihat etikat saya, berarti Mas Menteri juga harus menyelesaikan ini. Ini ada Mas Menteri, ada informasi juga. Sudah jelas, Mas Menteri, informasi yang seperti ini harus ditindak tegas, ditindaklanjuti, Mas Menteri ya. Oke, permintaan dari seorang uya-kuya yang juga pengguna Gojek. Jadi saya kan pengguna Gojek, bener. Iya. Oke, ada pesan, Pak? Mungkin sama Mas Gangga, Pak Agus Haryadi, Ibnu Khaldun yang membuat Bapak sekarang jadi ijazahnya tidak terdaftar? Enggak sih. Enggak, Pak ya? Kenapa? Kalau ya enggak untuk masalah enggak apa itu enggak. Ya saya pengen menempuh S1-nya untuk melegalkan S1-nya. Iya, kalau sampai bisa. Tapi ya mungkin dengan konsekuensi waktu enggak terlalu lama ya. Oh, Bapak mau kuliah lagi? Bilangnya sih cuman 1,5 tahun ya. Bisa gitu ya? Kata si Pak Haji gitu kan. Oke, Bisa dengan oke. dengan menyampaikan permohonan apapun permohonan. Nah, itu harus Ya, tapi itu ya nanti Bapak bikin- tanya lagi. Intinya Pak, intinya adalah pesannya ini buat semua yang nonton, kalau mau kuliah yang benar, datang kuliah yang benar, jangan sampai akhirnya rugi seperti yang mau dialami Pak Budi ya. Rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga, akhirnya percuma. Dan buat kalian-kalian yang merasa bahwa kalian ijazahnya palsu atau tidak legal atau kuliahnya beli ijazah, cuman bayar doang nggak pernah datang kuliah, ya, mendingan segera mengaku seperti Pak Budi karena jangan sampai kalian merugikan siapapun yang menjadi calon klien Anda di bidang profesi kalian semua. Ya, ingat, kuliah yang benar. Ini tanggung jawab kita bersama. Ya, orang tua juga jangan mau kalau anaknya mau kuliah beli ijazah doang, jangan mau. Ya, ini juga harus jadi disikapi juga oleh Mas Menteri kita, oleh pemerintah kita, Pak Jokowi, mohon perhatiannya. Gimana negara Indonesia mau maju kalau misalnya cuma beli ijazah doang? Tapi salut sekali lagi buat Pak Budi. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Budi. Oh iya, luar biasa. Bang Rasman, saya tunggu komentar Abang. Silakan komen atau telepon saya, Bang. Saya pengen tahu apa pendapat Bang Rasman tentang ini. Hihu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby.